وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا أكرم خاطما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الغامض يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتظم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الظن وضرتنا ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقاسمها تعطي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكف لديك واجعل حسابي غير منخلف يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin, mari sama-sama kita ikuti, kita dengarkan dan kita simak lanjutan kajian kita tajuk arus yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Saleh Marmani kepadanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 166. 166. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وجميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء العلماء المصنفين المخلصين خصوصا شيخ عبد القادر جيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضر المؤلف هذا الكتاب شيخ جد ابن عبد الله السكندري رحمه الله تعالى وأدام النفاء وأدى علينا أثلنا أولادنا ذريتنا تلامذنا
ببركته وبركات علم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحاضر المشاهد اللي كان يرجع محل راسه كهنجي يعني يقول رجل مسلم يساق يا كريم يا عبد الحميد عبد الحليم عبد الرزاق يا عبد الرحمن سعيد. بسم الله حضرة الحبيب علي حبيب. بسم الله حضرة ما شيء ما عبد الله بن yang demikian manzil sebelah masyam langit dan badrul masin Allah khazin. Abdullah Fakir rahimahumullah ta'ala wa adamana fa ada alina alhalina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودمنا فوعد علينا أهلنا أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علم في دارنا amin. Baris paling bawah doa. Man lam yatruk al muharramati lam yanfa'hu al qiyamu bil wajibati. Man lam yahtam lam yanfa'u dawa'u. Ma aqalla barakatu malin wa qad fihi aidil nahin. Bapak hadirin saudara jamaah dirahmati Allah. Terkhusus orang tua kita Bapak Haji Abdul Malik, Pak Haji Syaraf Siddiq, Pak Haji Nur Alim, Bapak dan saudara jamaah dirahmati Allah. Malam ini kita hadir kembali, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mohon lagi baca doa kesembuhan pamanda Bapak Kiai Ghazali Musannif yang sedang dirawat di rumah sakit RSUD Kebayoran Lama. Dia orang Kebayoran Baru, dirawat di Kebayoran Lama, dari Kebayoran Baru juga. Ya apa-apa di mana kata yang penting sembuh ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan saudara, kemarin kita dapat cerita ada seorang ulama di Alexandria, dia melihat ada seorang budak dan majikannya yang dimana ada bendera memenuhi di atas langit. Ketika tuan majikan memberikan makanan buat budaknya, ternyata bendera itu milik si budak, bukan tuan majikan. Nah, kemudian ulama ini cari itu majikan, pengen dibeli itu budak. Kenapa? Karena ternyata budaknya itu seorang waliullah. Ya, budak tapi kekasihnya Allah. Akhirnya sama ulama ini mau dibeli, mau dimerdekakan. Ketika tuan majikannya ini penasaran kok ada orang ngebet pengen beli budaknya, ada apa ini? Kamu pengen beli budak saya, emang ada apa? Tolong ceritain. Karena dia ganti intinya nanya, akhirnya saya ceritain. Oh, ketika dia tahu maksudnya ini budaknya bukan manusia sembarangan, ya meskipun dirinya itu tidak bernilai ya, di mata manusia karena budak, tapi hatinya luar biasa, rohnya luar biasa, dimuliakan oleh kekasihnya Allah. Apa kata tuan majikan ini? Oh, kalau begitu saya yang lebih berhak.
saya nggak bakal jual dan budak itu dimerdekakan. Bapak dan saudara, ini kok ada orang bisa tahu wali? La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang mengenal sosok wali kecuali seorang wali juga. Nah, ini kan apa iya ada budak itu jadi wali? Itu kalau bukan yang tahu seorang wali nggak mungkin. Jadi ulama tadi itu Al-Asmar ini yang dia mengenal bahwasanya budak yang sedang diajak jalan di seorang wali. Kenapa? Karena biasanya wali itu bisa mencium bau seorang wali dari penciuman, dari rasa, cita rasa. Jadi kalau dia ada wali di situ, makanannya jadi, minumannya jadi manis. Tapi kalau di situ ada orang jadi musuhnya Allah, minumannya jadi pahit. Nah itu ada ulama yang bisa melihat hadirnya wali lewat itu tadi. Kalau kita gimana? Ya kita nggak tahu. Katanya si fulan wali, ya kita percaya. Kenapa? Ya karena memang perilakunya baik, tidak pernah menyakiti orang, doanya mustajab. Nah, lanjutannya, man lam yatruk al muharramati lam yanfa'hu al qiyamu bil wajibati. Man barang siapa lam yatruk yang belum mampu meninggalkan al muharramati berbagai hal yang diharamkan. Jadi siapa saja yang belum mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan, judi, zina, membunuh, nyopet, bohong, kemaksiatan-kemaksiatan, itu belum mampu dia tinggalkan, lam yanfa'hu maka tidaklah memberikannya manfaat. Apa itu? Al-qiyamu pelaksanaan bil wajibat terhadap hal-hal yang diwajibkan. Jadi kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu belum memberikan dampak positif bagi kita selama belum meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maksudnya bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali, bukan. Kalau sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita sholat juga tapi maksiat juga jalan. Itu bukan berarti sholatnya gak ada manfaatnya sama sekali, bukan. Ya tetap ada manfaatnya. Nah, tetapi dalam artian dia sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya itu yang belum muncul. Kalau sholat mah ada manfaatnya, minimal kewajiban kita gugur. Nanti kita di akhirat gak bakal ditanya kenapa gak sholat, karena kita udah kerjain. Itu maksudnya. Yang tidak bermanfaat di situ adalah apa? Tidak bermanfaat untuk membangun pribadi yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, jadi bukan berarti nggak ada manfaatnya sekali, tidak begitu maksudnya. Wa man lam yahtim lam yanfa'ud dawa'u, waman dan barang siapa lam yantim yang belum memastikan lam yanfa'hu maka tidaklah bermanfaat untuknya ad-dawu obat. Orang yang sakit dia belum mau berobat, ya, belum memutuskan berobat atau tidak, ya penyakitnya dia belum tahu kan. Ketika kita sudah general check up ketahuan penyakitnya apa, kemudian dokter memberikan racikan obat. Ya itu kalau dia belum memastikan dia sakitnya apa, ya dikasih obat apapun tidak akan obat itu berikan manfaat kepada dirinya. Dia malas minum obatnya karena penyakitnya belum ketahuan. Itu. Ma aqalla barakatu malin waqat fihi aidin nahina. Ma'aqalahu betapa sedikitnya barakatu malin keberkahan harta, waqa'at yang dikuasai fihi aidin nahina tangan-tangan orang-orang yang mencegah atau tangan orang bakhil. Duit itu bermanfaat kalau berada di tangan orang-orang yang loman.
orang yang bares. Tapi ketika dia ada di tangan orang yang bakhil, duit itu nggak bermanfaat. Kurang manfaatnya, kurang berkahnya. Maksud daripada orang itu diperintahkan zakat, diperintahkan sedekah, ini maksudnya supaya kekayaan ini, harta ini bisa di-share, bisa dibagi-bagi kepada siapa saja. Karena orang punya duit, daya beli meningkat. Itu hukum ekonomi kan begitu. Kayak Menteri Keuangan sekarang tuh. Kita punya uang 450 triliun ada di Bank Indonesia BI. Itu duit ngendep di situ. Mestinya kalau ditaruh di bank, dikasih pinjaman turun, suku bunganya turun, pengusaha-pengusaha pada minjem, itu ekonomi bakal marak lagi. Orang daya belinya meningkat, orang punya duit. Nah kalau kemarin orang gak punya duit, apa yang mau dibelanjain? Duitnya kagak. Nah kalau sekarang orang pada punya duit, jadi cenderung belanjanya meningkat. Dulu orang dagang apa aja susah. Kenapa ya? Duitnya enggak, mau beli bagaimana? Buat belinya itu enggak ada duitnya. Nah ini sekarang lumayan. Nah begitu tuh. Duit kalau di tangan orang yang bakhil itu keberkahannya sedikit. Apa ya, tidak bergerak apa-apa, tidak membuahkan, menumbuhkan orang-orang kelas menengah baru. Semuanya di bawah miskin semua. Daya belinya gak ada, dia mau kerja apa? Orang gak ada yang buka usaha, gak ada yang buka jasa tenaga, gak buka lowongan pekerjaan. Karena memang gak ada yang dikerjain. Bukannya duitnya nggak ada. Nah, ketika duitnya sudah ada, orang dikasih kerjaan, ya kemudian bayarannya dilebihin dari yang biasanya, ada bonus-bonusnya. Nah, ini kan duitnya penghasilannya meningkat. Nah, dengan begitu maka daya beli akan semakin tinggi, maka tumbuh ekonomi. Orang jualan apa aja laku, pada beli karena orangnya pada punya duit. Banyak doang duitnya kagak, kejahatan yang timbul. Begal di mana-mana. Ini tapi kalau uang itu berputar di masyarakat, kan di Quran itu kaila yakuna dulatan baina agniya'i minkum. Supaya duit ini jangan satu berputar di tangan orang kaya saja. Kalau duit hanya dengan orang kaya, ini orang susahnya gak keduman apa-apa, kejahatan timbul. Karena orang lapar kan nekat. Ya kalau orang bekerja punya duit, ada yang dikerjain, terusnya ada yang dia punya duit. Nah punya duit, daya belinya meningkat, otomatis semuanya jadi bergerak. Nah, ini, jadi duit di tangan orang yang bakhil itu sedikit berkahnya. Fahada wallahi umrul ghafilin. Fahada ini wallahi demi Allah umrul ghafilun, umur orang-orang yang lalai. Jadi kita itu kalau bakhil, umur kita itu jadi sedikit berkahnya. Artinya bakhil apa? Males beramal, umur kita jadi kurang berkah. Kalau umurnya berkah, meskipun sedikit, nggak panjang-panjang amat kayak umat-umat Nabi terdahulu, dia bisa ibadah, kemudian bisa membahagiakan orang, bisa menolong orang, bantu orang. Itu umurnya berkah berarti. Udah nggak ada masih disebut-sebut. Lalu kalau orang yang nggak berkah umurnya, masih ada orang kagak heroin, apalagi udah mati. Bapak dan saudara, ini buat ibrah, buat kita, bahwasanya kita itu sekarang ini masih disebut-sebut orang karena masih hidup, masih kelihatan. Nanti kalau sudah kita mati, itu udah kagak bakal ada yang ingat-ingat. Udah nggak inget-inget. Kecuali siapa ya? Anak bini aja tuh. Paling malam Jumat itu kalau di pada yasinan, kalau kagak
bablas sudah, kagak ada yang ngingetin kita. Temen udah kagak ada yang inget, siapa udah dibiarin kita membusuk di kuburan, nggak ada yang inget-ingetin kita. Nah, kalau kita itu pandai menggunakan umur kita jadi berkah, banyak kebajikan yang kita lakukan. Semeskipun nggak sampai umurnya 150 meninggal dunia, tapi banyak aktivitas ibadah yang dia kerjain. Banyak orang-orang yang dia berikan motivasi, dia berikan bantuan finansial, bantuan pemikiran, bantuan apa saja. Nah, itu banyak sekali kebajikannya tuh. Jadi umurnya berkah, meskipun pendek, tapi banyak kebajikan yang dia peroleh. Ini panjang umurnya nganggur, nggak ada nilainya sama sekali. Nih. Misalud dunya ka'ajusin jazma'a barso'a sutirat bisabin haririn. Misalud dunya, perumpamaan dunia. Jadi dunia ini yang begitu indah, begitu luar biasa nikmatnya. Ini kita tinggal di Jakarta, apalagi Jakarta Utara, sumpek. Jakarta Utara sumpek, udah banjir air laut, banyak nyamuk, rumah kita ambekan aja susah. Tuh, rumah saking mepet-mepetnya, air buat mandi, buat minum beli. Kita di sini kagak pakai beli. Kapan aja kita mau minum ada airnya. Oh, di sana saya pernah nginep di rumah teman saya tahun 80-an. Itu air beli. Jadi pagi-pagi seharian kita nggak mandi. Ke masjid, enak kali di masjid, airnya asin. Masjid itu kita wudhu aja enak, bagaimana mau mandi airnya asin. Pikir saya di masjid enak kali ini, masjid banyak air. Ya bener airnya banyak, cuman asin. Tapi buat mandi, buat masak itu beli airnya. Nah ini, nah, itu lempengan yang begitu tuh. Nah sekarang yang kita pindah ke Mutiara Peak, Pantai Indah Kapuk, Peak 1, Peak 2. Wah itu kayak surga katanya. Rumahnya mewah, bagus tempatnya. Itu tuh ibaratnya seperti nenek-nenek. Dunia itu yang begitu megah, begitu indah, itu baru di sini. Nah, bagaimana ntar di negara Eropa yang mereka sudah hidupnya maju dalam menjaga alam, lingkungan, kebersihan, budayanya bagus, meskipun belum seiman dengan kita. Nah itu tambah bagus lagi pemandangannya, tambah indah lagi. Nah itu yang indah begitu saja, seperti nenek-nenek. Al-misalud dunya, perumpamaan dunia, ka'ajuzin, seperti nenek-nenek, jazma'ah, yang buruk, barso'a, yang belang, sitrat bisaubin haririn, yang ditutupi dengan baju sutra. Jadi ada orang nenek-nenek, emasnya rembel, tangannya ya orangnya jelek, tangannya apa belang, dia pakai baju puluhan juta. Nah itu tetap tidak menarik buat kita. Nenek-nenek secantik apapun ya nenek-nenek. Nah, tapi kalau ada perempuan umur 20 tahun, ya cakep, pakaiannya biasa, wah tertarik kita. Ini dunia itu seperti nenek-nenek yang sudah tua, yang dia penyakitan, penyakit belang, dan ditutupi dengan kain sutra, baju yang bagus. Nah kira-kira kita ini dikenali sama nenek-nenek, tapi hati-hati sekarang nenek-nenek kalau pakai HP jadi cakep, jadi muda. Jadi perempuan itu cakep karena 3 hal. Cakep dari sononya, nah, cakep karena ada duitnya, cakep karena filter kamera. Dari sononya udah dari awalnya cakep. Yang kedua karena ada duitnya. Siapa yang jelek sekarang jadi cakep, dioperasi plastik. Nah, yang ketiga karena kamera.
Ya, kamera jahanam. Orang jelek jadi cakep. Itu apa namanya? Perempuan dunia itu seperti itu, nenek-nenek. Secantik apapun ya nenek-nenek. Nah, kita mau dikasih sama nenek nggak mau. Maunya siapa aja yang muda, nggak mau emang tua. Nah, padahal ya kita juga bakal tua, belagu muda. Nah ini fal mu'minu nafirun wa munfirun anha. Fal mu'minu maka adapun orang beriman nafirun lari wa munfirun anha dan menghindar dari dunia. Orang beriman itu nggak mau, nggak tertarik dengan kehidupan dunia. Maksudnya apa sih yang dimaksud dunia itu? Dunia itu sesuatu yang berlebih dari apa yang dibutuhin, itu dunia. Punya rumah cuma satu, emang mau tinggal di mana deh? Yaitu ya udah cukup, itu aja udah. Ente sama keluarga cukup satu, udah cukup, nggak perlu banyak-banyak. Selebihnya dunia. Ente punya kendaraan buat sono sini warawiri, berapa butuhnya? Satu, ya udah cukup, lebih dari itu dunia. Ente punya duit berapa? Lebih dari yang ente butuhin dunia. Ini itu tuh dunia. Jadi apa yang kita perluin, yang tidak boleh tidak, yang harus kita pakai itu bukan duniawi. Seperti kita harus punya duit buat biaya makan, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Itu harus punya duit. Apa yang kita butuhkan itu bukan duniawi. Lebih dari itu yang dunia. Yang lebih, yang berlebih itu. Kalau yang tidak boleh tidak, masa kita mau telanjang? Nggak boleh telanjang, harus tutup aurat. Kita tuh nggak boleh nggak makan, harus makan. Sebab kalau nggak ada tenaganya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Wajib makan. Selebihnya itu dunia. Nah ini dunia itu seperti apa? Orang beriman itu menghindar dari dunia. Kenapa? Linkisya fiha lahu, karena sudah tersibaknya rahasia dunia lahu bagi orang beriman. Dan ya dunia itu nenek-nenek. Maksudnya apa? Kalau kita milikin itu apa namanya, ngerawatinnya susah. Kepada bapak-bapak yang banyak bandanya, itu emang kagak susah. Kita sih ngomongnya enak banget ya, duitnya banyak. Kata kita yang punya susah. Dia punya rumah banyak, terus harus dirawatin, bayar orang yang ngerawatin, belum nanti tiap tahun bayar pajaknya. Nah itu jangan dikira enak, gak susah. Dia punya kendaraan banyak, semuanya harus dibayar pajak. Biaya perawatannya itu kan oli harus diganti, ban, rem, gak bisa begitu. Semakin banyak pengeluarannya semakin banyak. Jangan dianggap orang yang kaya itu senang, tidak, susah dia pajaknya. Nih, jadi orang beriman itu tahu rahasianya dunia sehingga tidak tertipu, tidak tergoda oleh dunia. Wa ma laysa hadul libasan antana min libasid dakwah. Wa mala bisa hadun, dan tidaklah sekali-kali seseorang menggunakan libasan antana, pakaian yang lebih bau busuk, min libasid dakwah, dari pakaian pengakuan. Maksudnya gini, orang itu biasa-biasa saja tapi ngaku hebat. Nah pengakuan ini itu yang sangat-sangat berbahaya. Pakaian bukan pakaian kita, kita memakai yang bukan pakaian kita, itu justru bukan tambah bagus, malah membuka aib kita. Yang pertama kali binasa itu iblis. Iblis kan ketika disuruh sujud sama Adam, iblis nggak mau. Allah tanya, kenapa kamu kok tidak mau sujud kepada Adam?
Apa jawab iblis? Ana khairu minhu ya Tuhan. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Masa saya suruh sujud sama Adam? Adam kan baru kemarin. Saya udah ribuan tahun sujud kepada engkau. Dia baru kemarin. Nah, ini pengakuan iblis dia lebih baik daripada Adam, ini yang sungguh berbahaya. Nah, kita juga jangan sampai mengeklaim diri kita paling baik dari orang lain. Kalau kita punya kebaikan, ya alhamdulillah. Tetapi orang lain lebih baik dari kita. Begitu mestinya. Jangan kita menganggap kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita punya kebaikan, alhamdulillah. Tetapi orang lain lebih banyak lagi kebaikannya dari kita. Jangan justru kita mengeklaim lebih baik dari orang lain. Nah, siapa yang korbannya? Itu iblis yang pertama kali. Kalau kita memakai pakaian ini, pakaian pengakuan kita lebih baik dari yang lain, berarti kita memakai pakaian yang sangat-sangat berbau busuk. Yang justru mencelakakan kita. Ini kan orang nggak bakal demen sama orang yang begini. Ya, sama orang suka ngaku-ngaku. Apa namanya? Ngagul. Nah, ngagul. Kalau orang kita bilang ngagul. Ya, kita ngagul, merasa paling hebat. Nah, itu namanya ngagul. Orang nggak ada yang demen sama tukang ngagul. Karena bau busuk, orang menghindar semua. Nah, orang sama yang bergaul dengan orang ngagul, nggak ada yang demen. Nggak ada yang mau bergaul dengan orang tukang ngagul. Merasa paling baik. Bi'ayyakula fil mukhasamati, yaitu orang yang ngaku-ngaku terbaik itu ketika dia di satu diskusi, forum diskusi, berdebat, dia ngomong begini, anta misli, kamu hebat selevel dengan saya. Tuh, kamu selevel dengan saya. Ente sama kamu selevel sama saya. Saya ini debat nggak ada yang ini, ente yang selevel sama saya. Artinya apa? Mengakui dirinya paling hebat. Dia itu boleh ngomong sama saya karena dia hebat seperti saya. Itu. Ya, kelihatannya memuji tapi endingnya menganggap dia paling hebat. Ente selevel sama saya. Artinya apa? Ente belum apa-apa, saya yang lebih hebat. Itu. Menganggap orang di bawahnya itu. Anta misli, kamu itu selevel dengan saya. Wa anta yasluhu laka antukallimani. Wa anta dan kamu yasluhu pantas. Yasluhu laka pantas untukmu antukallimani untuk berbicara dengan saya. Nah, boleh nih kalau kamu yang ngomong sama saya boleh. Tapi yang lain enggak, saya enggak mau. Nah, itu berarti kan menganggap yang lain itu enggak bagus, dia menganggap diri paling bagus, menghatta kepada orang yang diajak dia bicara. Fa'awwalu man halaka bidzalika iblis. Fa'awwalu man, maka makhluk yang pertama kali binasa bidzalika dengan model pengeklaiman tersebut iblis. Itu yang pertama kali menjadi korban ya, binasa gara-gara ngeklaim paling bagus itu iblis. Makanya karena dia ngaku, mestinya kan nggak perlu ngaku deh, yang penting bukti. Kalau memang iblis itu paling baik dari Adam, nggak usah ngaku, bikin bukti. Nah, supaya apa? Supaya benar dia seorang yang paling baik. Nah, kalau nggak ada pembuktian, kok ngaku-ngaku? Iblis. Fa iyyaka wa hadza walau kana a'raja ajzama ajraba fala tahqirahu li hurmati la ilaha illallah fi qalbi. Wa iyyaka hadza, wa iyyaka maka takutlah kamu hadza akan orang ini, walau kana a'raja meskipun dia pincang, ajzama sakit belang, ajroba dan punya penyakit apa namanya ajrob, apa bisul atau gatal-gatal, apa namanya
lepra, ajrab. Fala tahkirahu, jangan sekali-kali kamu menghinanya. Kenapa? Li hurmati la ilaha illallah fi qalbi, karena kemuliaan kalimat tauhid la ilaha di hatinya. Jangan sekali-kali kita menghina orang beriman, orang Islam, apapun status sosialnya, apapun kerjaannya. Karena orang yang beriman itu mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu tadi, itu menjadi kunci surga, ya, yang menyelamatkannya dia dari hina di dunia, hina di neraka. Orang kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah, mengucap syahadat maksudnya, itu jadi bukan orang Islam. Yang non muslim itu menjadi warga negara kelas 2. Umat Islam itu warga negara kelas 1. Kalau diberlakukan di negara Islam, orang non muslim itu nggak boleh punya rumah lebih bagus dari umat Islam, tidak boleh punya mobil kendaraan lebih bagus daripada umat Islam. Itu jadi warga negara kelas 2. Orang Islam itu negara kelas 1. Itu dengan apa? Dengan sebab mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, di akhirat dia berarti sudah memegang kuncinya surga. Saat kapan diizinkan oleh buka, dia sudah punya. Ini berarti mulia di dunia, mulia di akhirat. Bahkan ada dalam kitab Irsyadul Ibad, ya insyaallah nanti kita kaji itu, nih dikit lagi hatam ya. Saya bingung nih, saya mau baca hadis Irsyadul Ibad atau baca Qomiyut Tughyan. Dua-duanya sudah selesai saya terjemah, tinggal masih pengeditan saja. Ini mana yang nanti kita kaji, apa hadis atau Qomiyut Tughyan? Kitab tentang cabang iman. Nah, ini di sana ada cerita ketika seseorang itu meninggal dunia karena tidak ada amal kebajikannya, ada di bedah dadanya. Di bedah dadanya dicari apa, tidak ada kalimat tauhid. Kemudian dicari sampai ketika rongga mulutnya dibedel oleh malaikat, ternyata di situ ada kalimat la ilaha illallah. Tuh, gara-gara itu akhirnya dia diselamatkan dari ancaman api neraka. Tuh Bapak dan Saudara. Jadi orang yang dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah jangan kita hina. Yang boleh kita tidak setuju itu perbuatannya, bukan orangnya. Orangnya bersama sama kita, sama-sama manusia. Ya. Kenapa kok kita tidak begitu? Ya karena Allah kasih jaga kita. Kita tidak mabok, nggak judi, nggak zina, nggak macam-macam. Bukan karena kita hebat, tapi Allah yang jagain kita. Apa caranya? Ya kita bertemu dengan komunitas kita ini. Barokah dari doa yang kita baca setiap sholat 5 waktu 17 kali kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu setiap kita minta tuh 17 kali sehari semalam. Nah, caranya Allah ngabulkan doa kita, yaitu kita dipertemukan dengan teman-teman yang baik. Nah, kalau kita jalan kemana-mana yang mampir sembahyang dulu. Nah, ada yang ingetin sembahyang. Coba kalau kita nggak pernah sembahyang, kagak berteman sama tukang sembahyang. Tuh, mau sembahyang mau kagak kayak bodoh amat, mau kagak biasa sembahyang. Tapi kalau kita sholat, senantiasa kita minta doa ihdinas siratal mustaqim. Allah kumpulin tuh bersama orang-orang yang baik, yang suka sholat, temennya. Kita pergi kemana aja, dia jam sekian dikit lagi maghrib nih, mampir lu sembahyang. Coba kalau kagak sembahyang, kagak bakalan ngingetin kita. Oh, jadi kita harus tidak setuju terhadap perbuatan kemaksiatan, tapi terhadap orangnya jangan sekali-kali kita menghinanya. Kenapa? Itu tadi, karena di hati orang itu ada la ilaha illallah. Matlab
Husnul khuluq fil qiyami bil wajibati. Matlabun sebuah topik, husnul khuluqi, perilaku yang baik, fil qiyami bil wajibati, dalam melaksanakan berbagai kewajiban. Jadi dalam melaksanakan kewajiban pun kita harus berpekerti yang baik, tidak boleh pekerti kita buruk dalam melaksanakan kewajiban. Wa hasin dzannaka bi kulli ahadin tuflihu. Wa hasin dzannaka, perbaikilah dugaanmu, dzanmu, penyangkaanmu. Jadi berhusnuzon lah bi kulli ahadin, terhadap setiap orang. Tuflihu, maka kamu akan beruntung, berbahagia. Kamu jadi orang yang senang, bahagia, beruntung karena berhusnuzon kepada orang. Jangan kita suuzon, husnuzon. Seperti contohnya, ada orang datang ke rumah kita kagak kenal, minta sumbangan buat bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren. Ya karena kita gak kenal, ya itu bisa benar, bisa bohong. Tapi kalau datang kepada kita kiai yang di kampung yang kita kenal, dia lagi bangun pesantren, dia datang bawa proposal, itu insya Allah benar, karena kita kenal. Nggak orang mana-mana, kenal kagak datang minta bantuan. Nah bagaimana tuh kita? Ya husnuzan, nah, kita berbaik sangka. Sebab Nabi pesan, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolongin saudaramu yang berlaku zalim atau yang dizalimi. Kalau yang dizalimi ditolongin, pantas dah, kita pada paham. Tapi maksudnya kalau nolongin orang zalim bagaimana tuh caranya? Nah, sahabat pada protes, ya Rasul, kalau nolongin orang dizalimin kita siap. Tapi bagaimana ceritanya kita suruh nolongin orang yang zalim? Apa kata Nabi? Tamna'hu, kamu cegah. Maksudnya tuh, jadi cegah jangan sampai dia berbuat zalim. Umpama ada orang mau ngadain lomba joget. Lomba joget, kreativitas anak-anak muda, izinin apa kagak? Tinggal lihat-lihat aja. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah sampai dia mabuk, tawuran segala macam, silakan. Tapi kalau potensinya itu ada, ya jangan. Nah, kalau kita mencegahnya dengan tidak memberikan izin, itu merupakan peduli kita terhadap seseorang. Kenapa? Bukan berarti kita benci, tidak. Itu termasuk bagian daripada menyelamatkan orang banyak. Atasabu anna husnal khuluq wa ayyakunal insan husnal multaqa. Atasabu anna husnal khuluqi, apakah kamu menyangka bahwasanya husnul khuluq, perilaku yang baik, huwa ayyakunal insan, bahwa seorang itu harus husnul multaqa, tampil bagus, penampilannya tampil bagus. Jangan kita menduga bahwa husnul khuluq itu penampilannya rapih, necis. Ya, bukan itu. Ya, husnul khuluq itu bukan berarti tampilannya necis, rapih, wangi. Ya, bukan itu. Jadi jangan kamu menyangka bahwasanya husnul khuluq itu pada penampilan. Waman akraman nasa wa dayya huquqallahi laisa hadza bi khuluqin hasan. Waman, dan barang siapa, akraman nasa, yang memuliakan manusia. Siapa saja muliain orang. Kita muliakan orang itu dengan apa ya? Dengan penampilan kita yang bagus, nyambut orang. Kita nyambut orang, mau kedatangan tamu, ya pakainya yang semenggah. Jangan datangkan tamu pakai celana buntung. Nah, itu berarti kurang ngendahin tamu. Hormatin tamu, pakaian yang rapi. Nah, seperti
Kalau kita nih mau kedatangan tamu, ada yang mau ngelamar anak kita, atau ada tamu dari mana-mana, kiai atau kerabat mau datang, ya kita nyambutnya pakai yang benar, yang rapi. Supaya apa? Karena tamu datang ke rumah kita itu wajib kita hormati dengan apa? Dengan penampilan yang bagus, kita sambut. Nah, kemudian nanti tentang suguhan, ya kalau suguhan tergantung kemampuan kita nggak boleh maksain. Tapi kalau untuk menyambut orang, memuliakan itu wajib. Tentang apa suguhannya itu tidak harus maksain diri. Yang jadi masalah di sini, betapa banyak orang yang memuliakan manusia dengan tampilan yang bagus. Wa dhayya huquqallahi, tetapi satu sisi dia menyia-nyiakan hak-hak Allah. Laisa hadza bi khuluqin hasanin, ini bukan perilaku husnul khuluq. Ya. Bal la takunu mamduhan bi husnil khuluqi wallahu a'lamu bisawab. Demikian Bapak dan Saudara kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد شاكرين حمد ناعمين حمدا حنانا طيبا بركا فيه حمدا يافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين الهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بنا من حال أهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يا الله. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim.